Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan angka, jadi kali ini kelompok 4 akan membahas tentang latihan soal serta penyelesaiannya dengan materi ideal utama, ideal prima, dan ideal maksimal. Tentunya pada mata kuliah teori ring yang diampu oleh Ibu Nina Agustianingrum, Magister Pendidikan. Sebelum menuju ke contoh soal, maka perkenalkan dulu kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Buku Hadia Darmawan dengan NPM 099 serta teman saya. Perkenalkan, nama saya Nuzla Novida Hanif dengan NPM 2220306082. Perkenalkan, saya Sarnesa Mia Prastiwi dengan NPM 052. Perkenalkan, saya Sri Wahyu Utami dengan NPM 040. Nah, di sini saya akan menjelaskan latihan soal yang pertama, yaitu mengenai ideal utama. Diketahui Z6 merupakan ring komutatif. Buktikan bahwa A sama dengan 0, 2, 4 itu merupakan ideal utama dari Z6. Di sini kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Jadi, yang pertama kita cari terlebih dahulu anggota dari Z6 itu siapa saja. Anggota dari Z6 itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita cari siapa-siapa saja ideal utama dari Z6 yang dibangun oleh setiap elemen dari Z6. Nah, yang pertama itu untuk elemen 0, berarti 0 dikalikan dengan R kecil, di mana R kecil itu merupakan elemen dari Z6. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita kalikan 0 dikalikan dengan 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 2, 0, 0 kali 3, 0, 0 kali 4, 0, 0 kali 5 juga 0. Nah, berarti kita peroleh bahwa 0 itu juga merupakan ideal utama dari Z6 yang dibangun oleh 0. Kemudian untuk elemen 1, berarti 1 dikalikan dengan R. 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3, 1 kali 4, 4, 1 kali 5, 5. Nah, hasilnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, di mana dia juga merupakan Z6. Jadi, kita peroleh Z6 itu juga merupakan ideal utama dari Z6 yang dibangun oleh elemen 1. Lanjut untuk pengecekan elemen 2, berarti 2 dikalikan dengan R. 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 0, 2 kali 4, 2, 2 kali 5, 4. Nah, hasilnya itu 0, 2, 4. Nah, berarti 024 itu merupakan ideal utama dari Z6 yang dibangun oleh 2. Lanjut kita cari sampai elemen kelima. Jadi untuk elemen 3 dikalikan dengan R. 3 kali 0 itu 0, 3 kali 1 itu 3, 3 kali 2 itu 0, 3 kali 3 itu 3, 3 kali 4 itu 0, 3 kali 5 itu 3. Hasilnya itu 0 dan 3. Berarti 0 dan 3 itu 0 dan 3 itu merupakan ideal utama dari Z6 yang dibangun oleh 3. Kemudian pengecekan untuk elemen 4, berarti 4 dikalikan dengan R. 4 kali 0 itu 0, 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 2, 4 kali 3, 0, 4 kali 4 itu 4, 4 kali 5 itu 2. Nah, hasilnya itu 042. Jadi 042 ini juga merupakan ideal utama dari Z6 yang dibangun oleh 4. Kemudian untuk yang terakhir, untuk yang elemen 5, berarti 5 kali 0, 0, 5 kali 1, 5, 5 kali 2, 4, 5 kali 3, 3, 5 kali 4, 2, 5 kali 5 itu 1. Hasilnya 0, 5, 4, 3, 2, 1, yaitu sama dengan Z6 juga. Nah, di sini soalnya itu kan mencari untuk yang 024. Nah, berarti 024 kita lihat di sini hasilnya itu yang ini dan yang ini. Berarti dapat kita simpulkan bahwa A024 itu merupakan ideal utama dari Z6 yang dibangun oleh elemen 2 dan elemen 4. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas latihan soal nomor 2, yaitu C sama dengan A plus B, di mana A, B bilangan-bilangan bulat, dan I kuadrat sama dengan min 1.
M sama dengan 5A plus 5BI elemen C, di mana A, B dengan bilangan bulat. Karena 2 plus I dikali 2 min I sama dengan 5, dan N sama dengan Y dikali 2 plus I, mana Y elemen C adalah ideal dari C, maka 2 plus I dikali 2 min I sama dengan 5 elemen N, dan M himpunan bagian dari N. Serta M tidak sama dengan N, sebab 2 plus I elemen N, dan 2 plus I bukan elemen M. Apakah M ideal maksimal dari C? Penyelesaiannya yaitu diketahui C sama dengan A plus BI, di mana A, B bilangan-bilangan bulat, dan I kuadrat sama dengan min 1. Kemudian M sama dengan 5A plus 5BI elemen C, di mana A, B bilangan-bilangan bulat. Nah, M ini adalah ideal dari C, karena semua elemen M adalah kelipatan 5 dalam C. Ditanyakan apakah M adalah ideal maksimal dari C atau bukan. Diketahui N sama dengan Y dikali 2 plus I, di mana Y elemen C. Dan karena 2 plus I dikali 2 min I sama dengan 5, maka 5 elemen N dan M himpunan bagian dari N. M tidak sama dengan N sebab 2 plus I itu elemen N dan 2 plus I bukan elemen M. Kemudian apakah N sama dengan C? Nah, kita andaikan N itu sama dengan C, maka harus ada Y elemen C, sehingga 2 plus I dikali Y sama dengan 1. Misalkan Y sama dengan A plus BI dengan A, B elemen dari bilangan bulat. Nah, kita substitusikan Y sama dengan A plus BI ke 2 plus I dikali Y sama dengan 1, maka menghasilkan 2 plus I dikali A plus BI sama dengan 1. 2 plus I dikali A plus BI itu sama dengan 2A plus 2BI plus AI plus BI kuadrat. Kemudian kita substitusikan I kuadrat sama dengan min 1 ke 2A plus 2BI plus AI plus BI kuadrat, menghasilkan 2A min B plus A plus 2B dikali I. 2A min B plus A plus 2B dikali I sama dengan 1. Nah, kita setarakan ruas kanan dan kirinya menjadi 2A min B plus A plus 2B dikali I sama dengan 1 plus 0I. Kemudian kita cari nilai A dan B-nya, yaitu 2A min B sama dengan 1, sehingga A sama dengan 2 per 5. Dan A plus 2B sama dengan 0, kita substitusikan nilai A yaitu 2 per 5 ke A plus 2B sama dengan 0, menghasilkan B sama dengan min 1/5. Nah, jelas bahwa 2 per 5 min 1/5I bukan elemen dari C, sehingga N tidak sama dengan C. Jadi, M bukan ideal maksimal dari C. Terdapat latihan soal nomor 3, yaitu jika R suatu ring. Nah, kita dapati jika R itu adalah suatu ring. R itu adalah suatu ring. Diketahui Z itu adalah ring bilangan bulat. Tunjukkan bahwa 10Z bukan merupakan ideal prima dari Z. Nah, 10Z itu apa sih? 10Z itu adalah kelipatan 10 ya. Entah min 10, min 20, min 30, 0, 10, 20, 30, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, bagaimana kita akan membuktikan bahwa 10Z itu bukan merupakan ideal prima dari Z. Nah, oke, di sini ya seperti yang kita ketahui bahwa 10Z itu sama dengan min 10, min 20 sampai seterusnya, dan 0, 10, 20 dan sampai seterusnya. Oke, kita ambil bahwa 5 itu anggota bilangan R dan 2 anggota bilangan R. Nah, kita akan mencoba kalikan 2 dan 5 kedua anggota bilangan ini. Misalkan 5 ini A, 5 ini A, 2 ini B, kemudian A dikalikan B itu sama dengan 10. Nah, sedangkan
10 itu anggota bilangan 10Z. Namun B dan A ini bukan anggota dari 10Z. Maka 10Z itu bukan ideal prima dari Z. Kali ini saya ingin membahas penyelesaian latihan soal nomor 4. Carilah semua ideal maksimal dari ring Z8 dan Z10. Pertama kita selesaikan dahulu untuk ring Z8. Nah, jadi ring Z8 ini beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sebelum kita mencari ideal maksimalnya, kita tentukan terlebih dahulu ideal-ideal dari ring Z8. Nah, ideal dari ring Z8 ini terdiri dari ideal sejati dan juga ideal tak sejati atau ideal trivialnya. Untuk ideal trivialnya itu merupakan 0 dan juga Z8 sendiri, sehingga di sini ada I1 itu beranggotakan 0 dan juga I4 itu ring Z8 itu sendiri. Kemudian kita cari ideal sejati dari ring Z8. Nah, faktor dari Z8 itu kan ada 4 dan juga 2. Jadi kita cari ideal yang dibangun oleh 2 dan juga 4. Yang pertama kita cari dulu ideal yang dibangun dari 4. Ini ada I2 sama dengan 4 dan juga 8. 8 modulo 8 sama dengan 0. Jadi I2 beranggotakan 0 dan juga 4 merupakan ideal utama yang dibangun oleh 4. Kemudian I3-nya 0, 2, 4, dan juga 6 merupakan ideal utama yang dibangun oleh 2. Nah, setelah kita tahu ideal-ideal dari Z8, kita tentukan ideal maksimalnya. Berdasarkan definisi, ideal maksimal misalkan ada suatu ring R dan juga K itu ideal dari R dengan K tidak sama dengan R, maka K itu disebut ideal maksimal dari R jika tidak ada ideal lain dari R yang memuat K selain K dan juga ring itu sendiri. Nah, sekarang kita periksa satu persatu. Untuk I1 ini beranggotakan 0. Nah, I1 ini termuat di I2 dan juga I3. Jadi jelas I1 ini bukan merupakan ideal maksimal dari ring Z8. Kemudian untuk I2 beranggotakan 0 dan 4 ini juga termuat di dalam I3, sehingga I3 ini I2 bukan merupakan ideal maksimal dari ring Z8. Nah, sekarang untuk I3 ini tidak termuat di ideal manapun, hanya termuat di ideal yang dibangun oleh 2 dan juga ring Z8 sendiri. Nah, jadi I3 ini merupakan ideal maksimal dari ring Z8. Kemudian untuk yang Z10 ini beranggotakan 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, sama seperti tadi, kita cari terlebih dahulu ideal-ideal dari Z10. Nah, Z10 ini untuk ideal trivialnya atau ideal tak sejatinya yaitu ring Z10 sendiri atau I4 dan juga 0, 1. Kemudian kita cari untuk ideal sejatinya yaitu ideal yang dibangun dari 5, yaitu beranggotakan 0, 5 dan juga I3-nya itu 0, 2, 4, 6, 8 itu merupakan ideal utama yang dibangun oleh 2. Nah, setelah itu kita cari ideal maksimalnya. Kita periksa satu persatu kembali. Nah, I1 ini yang beranggotakan 0 ini termuat di I2 dan juga I3, sehingga I1 ini bukan merupakan ideal maksimal dari ring Z10. Kemudian untuk I2 yang beranggotakan 0 dan 5, nah I2 ini tidak termuat di ideal lain selain I2 dan hanya termuat di I2 dan juga di ring Z10. Nah, jadi I2 ini merupakan ideal maksimal dari ring Z10. Kemudian untuk I3 juga tidak termuat di ideal manapun selain di I3 sendiri dan juga ring Z10 itu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ideal maksimal dari ring Z10 yaitu I1 dan juga I3 yaitu ideal yang dibangun oleh 5 dan juga 2. Nah, itu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum